Baik, hari ini alhamdulillah kita berkumpul di sini utamanya adalah untuk mendengarkan launching atau pemaparan dari panitia pemilihan rektor Unpad 2024 untuk membuka bahwa hari ini adalah pembukaannya rangkaian kegiatan pemilihan yang akan berlangsung sampai dengan bulan Oktober dan dimulai pada hari ini. Hadir bersama kita di sini adalah para narasumber yang akan memberikan paparan, yaitu Profesor Dr. Ali Bairus, MA. Ini adalah Ketua P3R alias Panitia Pengarah Pemilihan Rektor. Hari siapa ya? Alhamdulillah. Lalu yang kedua ini adalah tokoh kita Dr. Andes Najib Tripat Kesuma. Beliau adalah Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Unpad dan di MWA ini merupakan koordinator apa namanya ya? Nominasi dan remunerasi. Iya itu koordinator ya? Komite nominasi dan remunerasi. Apa Pak? Mungkin masih pada kenal ya, beliau ini artis internasional. Dulu duta besar di Australia dan Vanuatu ya. Ya, alhamdulillah. Baik, dan di sini juga hadir rekan-rekan wartawan, perwakilannya di sini ada dari Tempo, ada Kang Anwar, ada Teh Herni ya, Teh Dini, dari Pikiran Rakyat, juga ada dari Divya, Divya TV, lalu ada dari internal Unpad, ya ada Anggi di sini. Dan baik, untuk memulai kegiatan kita awali dengan bismillah dulu semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin diawali oleh paparan dulu oleh Pak Najib. Maka Pak Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Najib nuhun pisan untuk perkenalannya dan rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Pagi ini kita merupakan saat yang awal dari rangkaian pemilihan rektor Universitas Padjadjaran untuk periode 2024-2029. Jadi kalau misalnya kita lihat poster dan baliho yang sudah tersebar di beberapa tempat di Universitas Padjadjaran, kita melihat bahwa semuanya itu ada lini masa atau timeline yang telah kita buat, dan hari ini adalah hari pertama seluruh kegiatan bermula. Jadi kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan wartawan untuk menjadi yang pertama mengetahui semua permasalahan yang akan kita ungkapkan dan semua kegiatan yang akan kita laksanakan selama proses pemilihan rektor berlangsung. Pada hari ini saya bangga sekali didampingi oleh Prof. Ali Bairus sebagai Ketua Pengarah dari P3R atau dari Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor, dan kemudian juga di sini serangkaian ibu-ibu yang jagoan dari Sri Kandi dari Universitas Padjadjaran yang juga yang siap untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan wartawan semua. Mungkin dari sebelah sini adalah Prof. Tia, beliau adalah sekretaris eksekutif dari MWA, kemudian Prof. Susi dari Fakultas Hukum. Kemudian selanjutnya adalah Prof. Budi. Ini Prof. Budi adalah salah satu anggota KNR dan beliau sekretaris dari panitia pemilihan rektor ini. Kemudian yang selanjutnya adalah Bu Rini. Bu Rini adalah yang mengkoordinasikan masalah-masalah yang terkait dengan kehumasan dan juga hal-hal yang kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang khusus barangkali bisa pada beliau. Kemudian Prof. Vijay, beliau juga adalah bagian yang utuh dari panitia pengarah dari P3R ini. Dan di sebelahnya adalah Ibu Kristi
beliau tim teknologi. Wah, ini luar biasa. Ibu Risti adalah tim teknologi, dan di sebelahnya lagi adalah Teh Ira. Teh Ira selain anggota pengarah dari P3R, beliau adalah ketua IKA, Ikatan Alumni Universitas Pajajaran. Jadi khusus datang dari Jakarta untuk mendampingi dan bertemu dengan rekan-rekan wartawan. Baik rekan-rekan wartawan sekalian, pada hari ini mungkin kita akan ada beberapa paparan yang untuk lebih mengetahui secara mendalam apa sih sebenarnya kegiatan kita pada pemilihan rektor yang akan kita mulai sekarang, kemudian diakhiri ya, kegiatan pemilihannya itu diakhiri pada bulan Juli, karena berdasarkan amanat dari PP 51 yaitu statuta Universitas Pajajaran, kita harus sudah ada rektor terpilih 3 bulan sebelum rektor yang terakhir incumbent itu mengakhiri masa jabatannya. Maka mungkin kita bisa mulai. Ini adalah lambang dari panitia pemilihan rektor untuk 2024. Dan kalau kita lihat di question mark di atas, tanda tanya yang di atas, itu kelihatan wajah seorang siapa dia. Nah, itu yang akan kita cari. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik, putra putri Indonesia yang terbaik untuk masa depan Unpad yang lebih jaya. Ya. Nah, kapan masa rektor Unpad berakhir? Ini jawabannya langsung. Ibu Rina, Prof. Rina Indiastuti akan berakhir pada bulan Oktober. Jadi, dan kemudian rektor Unpad periode 2024-2029 itu sudah akan kita pilih pada 3 bulan sebelumnya. Dan kemudian siapa yang menyelenggarakan pemilihan rektor? Itu di sini jawabannya, ini adalah kami. Jadi kami sudah melaksanakan serangkaian kegiatan. Kalau misalnya ditanya kapan sih mulainya P3R atau MWA mengadakan merencanakan pemilihan rektor ini, kita sudah merencanakan mungkin sejak bulan Mei tahun 2023. Jadi diskusi-diskusi kami siapa rektor terbaik dan segala macam itu sudah kita diskusikan sejak bulan Mei 2023, dan kemudian itu semua konsep-konsep tersebut kita refine dengan bantuan dari semua Sri Kandi dan pejuang-pejuang dari Unpad ini yang pada hari ini hadir kita. Ini adalah kita yang bertanggung jawab kepada MWA untuk memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggara pemilihan, penetapan dan pelantikan rektor. Dan kemudian dia terdiri dari anggota P3R, itu terdiri dari anggota KNR, yaitu satu komite di dalam MWA, di dalam Majelis Wali Amanat, dan kemudian warga Unpad yang ditetapkan oleh MWA. Nah, jumlah keseluruhan kami ada 17 orang, dan kemudian diarahkan oleh satu panitia pengarah atau dewan pengarah yang diketuai oleh Prof. Ari Bainus. Ya, nah ini dia nih. Siapa saja yang dapat mendaftarkan diri. Jadi rekan-rekan wartawan, kita mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk membaktikan diri dan membangun negeri dengan membawa Unpad menjadi semakin bermanfaat dan semakin mendunia. Jadi ada 2 yang kita beri kesempatan. Yang pertama adalah internal Unpad, dan kemudian dari eksternal Unpad. Tadinya kami itu di dalam MWA, di dalam Majelis Wali Amanat itu sempat berdiskusi bahwa kita itu ingin punya rektor yang berasal dari siapapun gitu, bukan hanya berasal dari perguruan tinggi, bukan hanya pemimpin akademik, tapi juga siapapun yang dari kalangan industri atau apapun gitu ya, yang punya kapabilitas dan punya kapasitas, maka kita akan memilih. Tetapi ternyata dari peraturan pemerintah nomor 51 ini kita dibatasi
bahwa seorang rektor itu harus seorang pemimpin akademik selain dia adalah seorang pemimpin bisnis atau CEO dari Universitas Pajajaran gitu. Nah, persyaratan rektor Unpad itu apa saja? Nah, ini cukup panjang. Jadi ini juga berasal dari peraturan MWA nomor 1 tahun 2024 dan juga kita ambil dari peraturan pemerintah tersebut. Jadi beriman, memiliki keluarga negara Indonesia, kemudian memiliki gelar akademik doktor, dan jabatan akademiknya paling rendah rektor kepala dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh pemerintah. Jadi rekan-rekan wartawan, kalau misalnya memang ada teman-teman kita yang jadi guru besar di perguruan tinggi di luar, itu mereka dipersilahkan untuk ikut dalam pemilihan rektor ini. Kemudian, nah ini yang salah satu boleh balik kembali sedikit ya. Ini usianya adalah 60 tahun karena ini adalah jabatan negeri yang jabatan salah satu jabatan eselon tertinggi di dalam sistem pemerintahan kita, maka usia paling tinggi adalah 60 tahun. Kemudian yang lain saya pikir bisa dilihat dari sebaran yang telah kami berikan. Lanjut. Nah, kemudian kriterianya bagaimana? Kriteria rektor Unpadnya gimana? Itu yang pertama adalah academic leader dan yang kedua adalah business leader. Kita katakan sebagai CEO dari Unpad, Chief Executive Officer. Jadi pemimpin tertinggi dari Unpad yang mengatur semua kegiatan-kegiatan Unpad dan kemudian membawa Unpad sesuai dengan visi yang ada di dalam PP 51 ini atau dalam statuta Unpad ini untuk menuju ke depan. Jadi kita menginginkan Unpad yang lebih baik, Unpad yang lebih jaya, Unpad yang lebih berprestasi baik di di dunia akademis maupun sumbangsi kita ke dalam dari penelitian kita ke dunia industri dan ke yang lain. Baik, lanjut. Nah, siapa yang berhak memilih rektor? Ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 itu, pemilihan rektor Unpad akan dilakukan oleh MWA melalui rapat pleno tertutup untuk menetapkan rektor yang terpilih melalui musyawarah dan mufakat dengan tata cara yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan MWA tentang organisasi dan tata tertib MWA. Sebelum dilakukan rapat pleno tertutup, dilakukan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh warga Unpad dan diadakan juga sesi tanya jawab dengan calon rektor yang akan menjadi bahan pertimbangan MWA untuk menetapkan rektor terpilih. Jadi di sini kalau misalnya mengambil istilah awal dari Prof. Susi, ini adalah meaningful participation. Jadi ada partisipasi yang sangat berarti dari seluruh warga Unpad untuk menuju terpilihnya seorang rektor yang terbaik gitu. Ya, lanjut. Bagaimana mekanisme pendaftaran rektor Unpad ini dipersilahkan untuk pemilihan rektor Unpad dilaksanakan melalui tahap awal pendaftaran secara terbuka dan dilakukan dengan mengisi formulir dan melengkapi berkas administrasi secara online. Jadi kami membukanya secara online keseluruhan. Memang untuk yang di dalam Unpad itu sudah masing-masing lektor kepala dan profesor itu sudah memiliki tanda masuk ya, cara masuk sendiri ke dalam ini pendaftaran. Tetapi untuk yang berasal dari luar itu ada mekanisme khusus yang kita berikan. Lanjut. Kapan pelaksanaan pemilihan rektor Unpad periode 2024-2029? Seperti tadi saya katakan bahwa hari ini adalah betul-betul kick off dari semua proses pemilihan dan 1 Maret 2024
dan tahapnya itu mulai tahap penjaringan. Penjaringan bakal calon rektor kita jaring, kita cari, kita buka kesempatan kepada putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia untuk ataupun dari luar negeri untuk ikut dalam kompetisi ini. Nah, 1 Maret itu selama 1 bulan penuh, 1 bulan kalender ya, 30 hari kerja selama bulan Maret itu adalah pengumuman pendaftaran. Kemudian 1 Maret itu pengumuman pendaftaran dan sampai tanggal 30 Maret itu adalah masa pendaftarannya. Dan kemudian dari mulai tanggal 18 April sampai 24 April kita mengadakan verifikasi berkas-berkas administrasi, dan kemudian pada tanggal 29 dan 2 Mei kita mengadakan persiapan penetapan bakal calon rektor, dan kemudian pada tanggal 3 Mei itu kita sudah punya bakal calon rektor yang akan kita ini. Jadi boleh dikatakan bahwa tahap penjaringan ini adalah seperti tahap seleksi administratif begitu. Jadi semua berkas-berkas yang masuk itu kalau misalnya belum lengkap kita tanyakan untuk dilengkapi, dan kemudian pada akhirnya kita akan mendapatkan calon-calon rektor yang seluruh berkasnya lengkap dan kemudian kesiapannya untuk menuju kepemilihan ini lebih siap gitu. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap penyaringan, kita sebut tahap penyaringan, yaitu dari mulai tanggal 6 sampai tanggal 29 itu kita adakan penelusuran rekam jejak di situ. Kemudian pemeriksaan kesehatan. Ya, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, dan kemudian ada rapat pleno terbuka. Di situ ada rapat pleno terbuka, di mana pada saat rapat pleno terbuka itu semua guru besar dari Universitas Pajajaran, yaitu anggota Senat Akademik dan Dewan Guru Besar, itu akan memberikan penilaian mereka, akan memberikan penilaian yang nanti sudah kita berikan kisi-kisinya, dan kemudian setelah itu diadakan semua anggota MWA pada saat sidang terbuka itu wajib hadir untuk juga memberikan observasi terhadap dinamika yang terjadi pada saat terjadi penilaian tersebut. Di situ bakal atau calon rektor itu memaparkan program-programnya berdasarkan visi UNPAD untuk tahun 2024-2029. Nah, sesudah itu kemudian diadakan tanya jawab dan diadakan penilaian oleh para guru besar. Nah, nanti hasil dari penilaian tersebut akan menjadi pertimbangan bagi MWA dalam menentukan ini. Kemudian setelah itu rapat pleno tertutup itu dengan calon rektor. Jadi ada wawancara juga di dalam MWA dengan calon rektor. Kemudian kita ada juga pada saat tahap penyaringan ini, selain ada pemeriksaan kesehatan yang lengkap, kemudian ada ada kegiatan untuk yang kita sebut sebagai assessment center. Jadi kita membuat kriteria kompetensi yang kita inginkan dari seorang rektor, dan kita minta satu badan assessment center yang independen untuk memberikan penilaian mereka, dan itu semua akan menjadi bahan kita untuk pemilihan calon rektor tersebut. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pemilihan akhir, yaitu kita mulai pada tanggal 1 Juli, di mana akan ada diskusi antara calon rektor dengan dosen, dengan tenaga didik, dan juga dengan mahasiswa. Ya. Ya.
Di situ dalam rapat pleno terbuka itu para calon rektor ini sudah ada 3 calon rektor itu akan memaparkan semua ininya program kerjanya dan kemudian strateginya untuk mencapai visi misi, dan kemudian nanti akan akan diberikan akan diadakan diskusi yang kuat. Dan kemudian di situ juga nanti seluruh anggota Majelis Wali Amanat diwajibkan untuk hadir dan kemudian untuk melihat bagaimana dinamika yang terjadi dan bagaimana ini untuk untuk diarahkan ke pemilihan rektor sendiri. Nah, kemudian pada tanggal 4 Juli itu adalah rapat pleno tertutup pemilihan akhir rektor, dan kemudian pada tanggal 5 Juli kita harapkan bahwa sudah kita bisa umumkan rektor terpilih, dan kemudian pada tanggal 7 Oktober 3 bulan sesudah itu pelantikan rektor terpilih yang kita akan lakukan bersama-sama dengan berakhirnya masa jabatan rektor yang lama. Saya rasa demikian seluruh proses yang kita ingin laksanakan selama pemilihan ini. Ya, kemudian ini adalah tautan-tautan kita, dan mungkin Bapak Ketua Pengarah barangkali ingin menambahkan sesuatu. Kembali enggak? Ya, Pak Terima kasih Pak Ketua P3R. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya para wartawan. Ini adalah satu momen pertama kita mengadakan kick off, dan Pak Ketua P3R ingin pertama kali dengan para wartawan, jadi satu kehormatan. Jadi kami sosialisasi baru siang nanti, jadi ini suatu kehormatan tersendiri. Yang kedua adalah tadi saya ingin menambahkan beberapa. Kalau ingin mengetahui lebih jauh tentang pemilihan rektor itu, website kami terbuka, bisa dilihat gitu ya, di laman yang sudah tadi tercantum. Silakan, di situ banyak informasi. Nah, ini banyak informasi seperti aturan, lini masa dan sebagainya. Insya Allah informatif gitu, dan teman-teman wartawan bisa menyampaikan ke khalayak publik, karena itu yang diharapkan oleh kami. Kenapa demikian? Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Dubes Najib, bahwa kami tidak menginginkan bahwa pemilihan rektor ini eksklusif hanya untuk putra terbaik Unpad saja, tapi kami ingin mengundang putra putri Indonesia yang terbaik. Itu yang diharapkan, sehingga teman-teman wartawan lah yang bisa menjadi bridging di antara kami dari pihak Unpad, panitia, dengan publik di luar ya, karena jangkauan kami terbatas. Tentunya kalau teman-teman wartawan sudah punya pengalaman bagaimana menghubungkan pihak Unpad dengan pihak khalayak dari luar. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya tadi disampaikan peraturan MWA yang sudah terbit tentang tata cara dan sebagainya, sebaiknya teman-teman wartawan pun membaca juga, karena di situ sudah tercantum yang tadi sebetulnya ringkasnya, concise-nya itu adalah yang ditampilkan oleh Pak Ketua P3R. Seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang hari ini mungkin belum terpikirkan, silahkan, kami terbuka kapan saja. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama yang baik antara pihak kami P3R dengan pihak wartawan selama proses pemilihan ini berlangsung,
Karena nanti terus akan ada proses-proses yang selalu akan diumumkan ke publik. Dan pasti wartawan menginginkan segera gitu ya. Insya Allah kalau disesuai dengan lini masa dan sesuai dengan kesepakatan janji kita bahwa kita akan comply terhadap lini masa dan comply terhadap aturan. Makanya saya ditugaskan oleh Ketua MWH untuk mengarahkan secara strategis dengan teman-teman panitia pengarah supaya kita tidak bengkok jalannya ya. Jadi kita insya Allah istiqomah sesuai dengan aturan, dan itulah sebetulnya tugas pengarah steering committee yang selama ini kita abai terhadap itu ya. Jadi mudah-mudahan kita akan comply terhadap itu. Saya kira itu tambahannya. Silahkan kalau nanti Pak Dubes yang akan memimpin dengan Pak Kang Dandi kalau ada pertanyaan dari mahasiswa. Jadi saya persilakan Kang Dandi yang memimpin aja ya Pak. Enggak, turun Prof. Ari dan Pak Dubes Najib. Selanjutnya dipersilakan apabila ada yang mau diperjelas, karena semua informasi sudah ada di website secara aturan ya. Tapi mungkin ada yang ingin dipertanyakan sehubungan dengan tata cara pemilihan Rektor Unpad 2024. Maka silakan. Saya Yati dari Lalu.id. Tadi kan berarti untuk pertama kalinya Unpad menggelar pemilihan rektor melibatkan eksternal dari Unpad. Apakah nanti tidak ada tumpang tindih itu jabatan ketika kan biasanya dari jenjang Unpad dari bawah ke atas, tiba-tiba yang masuk dari luar, gimana usaha sendiri? Langsung aja. Iya. Langsung aja. Enggak. Ya, jadi ini adalah satu jabatan tertinggi yang akan menjadi pimpinan akademik, jadi academic leader, dan kemudian juga adalah seorang CEO atau business leader. Jadi memang kita ingin memberikan kesempatan putra-putri terbaik. Jadi kalau misalnya memang yang terbaik itu berasal dari luar, saya pikir semuanya akan legowo, karena tidak ada rasa bahwa kami itu adalah khusus dari kami sendiri, dari Unpad. Ini gagasannya itu luar biasa sebetulnya ya. Tadinya itu kami, seperti saya sampaikan tadi, kami ingin semuanya boleh ikut pemilihan, tetapi ternyata aturan itu membatasi gitu. Jadi kita berharap bahwa kalau kita seorang rektor sudah terpilih, maka dia akan menjadi rektor yang terbaik buat Unpad. Dan dia saya yakin juga bahwa karena seluruh proses ini itu sudah melalui juga yang kita sampaikan mungkin dalam bentuk uji publik gitu ya. Karena pada saat kami mengeluarkan peraturan itu semua guru besar itu sudah kita beri kesempatan untuk memberikan masukan, kemudian mahasiswa memberikan masukan, kemudian TIRA dan kawan-kawan dari IKA juga sudah memberikan masukan. Jadi bahkan Ibu Rektor sendiri ya Prof ya sudah memberikan masukan, dan ahli-ahli hukum ini sudah memberikan fatwa ya, agar ini koridornya jelas gitu. Jadi makanya kita berharap bahwa dengan terpilihnya seorang rektor yang tepat begitu, semuanya akan legowo dan semuanya akan menerima dengan baik untuk memimpin Unpad. Karena tekad yang paling utama yang seperti kami sampaikan tadi adalah putra terbaik bangsa untuk memimpin Unpad menjadi universitas yang lebih jaya. Enggak, Prof. Saya tambahkan ya, tadi dikatakan bahwa rektor Unpad ke depan itu dia mempunyai dua peran yang harus dimainkan. Pertama adalah academic leader, itu tidak terbantahkan karena kita lembaga pendidikan tinggi harus tetap menjunjung tinggi marwah kita sebagai insan akademis. Tentunya kita harus mencari yang terbaik dari track recordnya, bagaimana secara akademik dan sebagainya. Tapi challenge ke depan bukan hanya sekedar pemimpin akademik,
kita tahu sendiri bahwa PTNBH itu sudah makin banyak dikurangi dari sisi subsidi dari pemerintah. Kita harus mencari uang sendiri dengan berbagai aset kita sendiri. Artinya, kalau hanya sekedar academic leader, dia hanya pintar di dalam akademiknya, tapi bisnisnya gimana? Padahal tiap tahun itu kita harus meningkat pendapatan kita. Nah, itulah yang diminta. Kebetulan saja MWA-nya hari ini adalah sangat sadar kepada itu. Sebelumnya mungkin tidak sadar bahwa tantangan-tantangan ini harus dijawab, ya. Tantangan-tantangan ini dijawab, terutama pemerintah selalu menargetkan bagaimana misalnya kita harus menjadi 500 top dunia dan sebagainya. Itu kan tidak mudah hanya dari sisi misalnya academic education, tapi juga kita harus bisa pandai mencari uang. Ya, makanya di situ ada dana abadi harus tinggi, lalu generating income harus juga meningkat, aset juga dioptimasi oleh kita. Nah, itu pemimpin-pemimpin itulah yang kita cari. Jadi kalau hanya sekedar di dalam Unpad saja, dari para dosen mah pandainya cuma ngajar, meneliti, mengabdi pada masyarakat. Kapan kita berbisnisnya? Ya, seperti itu. Jadi sebetulnya idealnya adalah dua peran itu ada pada diri satu orang. Minimal, kalaupun dia sebagai academic leader karena memang syaratnya masih dari dosen, minimal sense bisnisnya ada yang kita cari. Makanya tadi kriterium itu kita jelaskan apa saja, termasuk di dalamnya ada business equipment dan lain sebagainya. Itulah sebetulnya yang kita akan cari, minimalnya sense of bisnisnya ada. Itu ke depan. Yang kedua adalah kalau kita hanya eksklusif memilih pemimpin dari kita sendiri, artinya kita inward looking. Tantangan ke depan itu bukan inward looking. Kita harus bisa berkolaborasi baik dari sisi akademik maupun dari sisi kerjasama di bidang yang lain. Kalau secara akademik, saya yakin Unpad sudah baik. Kalau dari sisi bisnis, dari sisi yang non akademik, kita harus pandai mencari mitra, ya. Dan mitra ini tentunya harus ada orang yang bisa menggerakkan gitu, ke depan. Siapa yang bisa menggerakkan? Dari luar biasanya. Kita makanya harus outward looking, ya. Makanya Ketua MWA itu selalu mengatakan ke depan tuh tantangannya harus dijawab, ya, dengan menyebutnya apa AFI, ya, AFI. A-nya itu apa kemarin? Ya, saya lupa. Fokus. Pertama harus fokus. Seseorang itu harus fokus. Imajinasi. Seorang pemimpin itu harus bisa berimajinasi. Not only vision, not only dream, tapi imajinasi. Karena kalau imajinasi itu bukan hanya sekedar mimpi atau visi yang jauh ke depan, tapi imajinasi itu dia setidak-tidaknya bisa bertahap untuk melakukan itu. Yang kedua adalah fokus. Kadangkala pemimpin itu tidak fokus, ya, kemana-mana, kalau kata orang Sunda mancaura. Nah, kita harus mencari nanti orang yang bisa fokus dari sisi akademik harus bagus, tapi dari sisi bisnis juga dia pandai. Dan yang terakhir apa Pak? Action. Pemimpin itu bisa action. Imajinasi harus ada, fokus dia terhadap pekerjaannya, dan action. Seperti itu aja tambahannya. Jadi mungkin ada tambahan dari ibu-ibu, mangga silakan. Mangga mungkin Pak. Mangga. Karena nantinya alumni loh, Unpad loh. Sudah dulu ya? Sudah cukup dulu. Baik. Mungkin ada lagi teman-teman? Mangga, Kang Anda. Dipayung nanti. Nah, itu aja. Dipecat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Andri dari Harian Media Indonesia.
yang ingin saya tanyakan hari ini kan berarti mulai pembukaan ya, Prof ya. Itu sebelum pembukaan ini sudah ada belum beberapa kandidat yang mencoba menghubungi panitia untuk ikut. Yang kedua, biasanya kan ini Unpad melihat bahwa diperlukan seorang leader yang bisnis gitu ya. Apakah selama ini rektor Unpad yang sudah ada tidak memiliki desain bisnis ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentu kita udah udah ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman ya. Tetapi terus terang aja Pak Andri belum sampai sekarang kami belum mendapatkan siapa yang akan menjadi calon. Walaupun saya sempat ngobrol dengan teman di Jakarta, saya sampaikan bahwa kita akan ada pemilihan rektor. Wah, Pak Najib, saya boleh ikut nggak? Gitu. Dan dari universitas yang berbeda. Saya bilang mangga. Saya bilang kalau isinya semua persyaratan terbuka, silakan. Saya bilang. Demikian juga di Unpad ini, ibu-ibu ini udah cerita ke teman-teman semuanya bahwa kita akan pemilihan rektor. Walaupun kita belum ada pengumuman resmi, tapi kita memang sudah merencanakan karena sudah lama ya kita rencanakan ini. Dari mulai bulan Mei tahun lalu, bayangkan aja, udah terus sejak kita diskusi untuk mencapai hari ini pembukaannya dengan wartawan. Kemudian apakah rektor yang incumbent itu tidak punya? Tidak, sama sekali bukan itu. Tetapi kita kalau misalnya kita lihat bahwa pendapatan Unpad itu pendapatan apa sih istilahnya? Kalau pendapatan yang kemarin kita bahas di SDI itu pendapatan Unpad yang net income. Net income kita itu naik. Net income kita itu realitanya net income kita naik, berarti bahwa memang ada kepemimpinan rektor yang incumbent itu juga telah melaksanakan langkah-langkah bisnis yang tepat begitu. Cuma kita kalau misalnya yang akan menggantikan beliau itu kita ingin yang mungkin kalau misalnya bisa menyamakan atau melebihi beliau begitu, itu kan luar biasa gitu. Karena sekarang kita punya ada yang namanya edX namanya misalnya untuk executive education untuk para eksekutif misalnya, itu yang di samping dari pendapatan rutin kita yang biasa, kita punya badan untuk menampung investasi dari luar misalnya. Kegiatan-kegiatan ini itu harus dipertahankan dan bahkan harus ditingkatkan. Makanya di lambang dari itu di pojok itu lambang pemilihan rektor ini kita ada sesuatu gerak gitu yang ke atas gitu, lebih baik, lebih cepat, lebih akurat, lebih lebih tinggi tingkatannya di world ranking university world class university ranking. Jadi itu yang kita harapkan bahwa itu akan terjadi lebih baik. Oke, pertanyaannya menggelitik, bagus ya. Bukan rektor itu punya sense bisnis dari dulu, karena memang semangat zamannya berbeda. Jadi nggak fair dong kalau saya menyamakan dengan Pak Mokhtar dengan rektor hari ini, karena semangat zamannya lain. Kita bermula dari satker yang semua disubsidi oleh pemerintah. Rektor itu cuma menggerakkan saja uang dari pemerintah, ini. Naiklah kita menjadi BLU waktu zaman Pak Ganjar. Pak Ganjar kontang-panting pada waktu itu membentuk, kalau kata orang Sunda, nggak ada dasar bagaimana supaya kita bisa eksis terus, survive terus dengan zaman yang berubah. Masuklah ke zaman Patri, ketika PPNBH semua serba dikurangi, ya, SDM di stop, semua uang penelitian menurun dan sebagainya. Karena kita harus, basisnya adalah kita harus bisa mencari uang sendiri. Patri lah yang membuat dasar-dasar fondasi seperti tadi ya, adanya PT kan baru zaman Patri. Waktu sebelumnya belum ada PT dan tidak boleh perguruan tinggi punya PT, baru zaman Patri. Luar biasa zamannya Bu
Bu Rina, kemajuannya. Karena dasarnya sudah ada dari zaman terlebih sebelumnya. Jadi rektor-rektor sebelumnya itu memberikan fondasi-fondasi yang luar biasa. Fondasi akademik terus terjaga, dan sekarang tantangan zaman itu harus dijawab oleh kita, mencari uang sendiri. Bu Rina luar biasa, 2 rumah sakit itu untuk apa? Ya nanti untuk generating income kita, untuk revenue. Belum yang lainnya tadi seperti disampaikan oleh Pak Dubes, ada EdTech, satu-satunya di Indonesia yang leading mengenai hybrid university-nya adalah masih Unpad. Insya Allah kita rektor baru ini banyak tantangannya karena membereskan semua yang dipondasikan oleh Bu Rina, tapi dia akan bergerak ke atas. Jadi sesuai dengan lambang kita akan ke atas. Seperti itu jawabannya. Jadi tantangannya berbeda ya setiap semangat zamannya. Ya, maka Kang Anwar. Tadi mau langsung tanya Pak, kalau pengurangan dana dari pemerintah itu ke Unpad sekarang berapa sih? Wah, Berapa persen sekarang paling itunya buat Unpad sekarang? saya tidak bisa menjawab itu, ranahnya rektorat. Tapi setidak-tidaknya yang saya pernah mendengar informasinya adalah basisnya adalah berdasarkan kinerja sebelumnya. Jadi kita banyak dikurangi karena ada persoalan-persoalan, misalnya dari sisi penerimaan untuk penelitian. Tadinya kita tinggi, sekarang turun. Kenapa? Karena basisnya sebelumnya. Tapi kita, alhamdulillah, Unpad itu ya dengan Bu Rektor itu sudah menyampaikan, walaupun penelitian dari pemerintah kurang, tapi kita mempunyai hibah tersendiri. Ya, jadi mudah-mudahan dengan hibah ini kita bisa meningkat lagi. Nah, seperti itu. Jadi pengurangan-pengurangan itu setidak-tidaknya dari sisi-sisi itu. Lalu dari sisi yang lain adalah yang paling menderita tuh kasihan tuh Prof Susi. Prof Susi itu banyak calon asisten top-top bagus-bagus, karena ada moratorium nggak ada yang bisa masuk orang terbaik Unpad. Larinya ke swasta. Ini sedih. Kalau kita nggak punya uang sendiri, kita tidak mungkin bisa menggaji orang-orang terbaik. Makanya itu challenge ke depan itu juga, bukan hanya sekedar pendapatan, tapi juga dari sisi SDM. Seperti itu. Itu jadi Mas Ambar. Agak keras Mas Lodani. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin Pak Anwar, bukan hanya kita tidak bisa satuan uangnya ya, tetapi misalnya untuk meng-hire SDM, kita sebetulnya sudah melakukan non-ASN itu dibayarnya oleh Unpad gitu. Jadi yang tadi diungkapkan oleh Prof Ari misalnya, dicoba untuk melakukan seleksi melalui high quality talent, itu bukan digaji oleh pemerintah, tapi digaji oleh pendapatan yang dihasilkan dari Unpad gitu. Dan itu tidak hanya untuk dosen, tetapi juga untuk teknik, untuk tenaga kependidikan. Jadi misalnya kemarin ini untuk teknik-teknik yang diharapkan IT-nya sangat mumpuni begitu, dilakukan seleksi dan itu penggajiannya dilakukan oleh Unpad, tidak dari pemerintah. Seperti itu mungkin. Baik. Maka ada lagi mungkin, atau dari para Sri Kandi ini tidak ada yang disampaikan? Saya mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Oke, tidak. Pakai mikrofon. Mungkin kalau dari saya, karena kebetulan kami mewakili alumni baik di MBA maupun di pemilihan rektor ini, jadi memang saya ingin mengajak sebanyak mungkin alumni Unpad untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan rektor. Nah, mudah-mudahan nanti juga ada putra-putra terbaik yang berasal dari alumni, walaupun memang dari luar juga akan memungkinkan. Mungkin saya tambahannya itu aja sedikit. Terima kasih. Baik, alumni deh. Alumni. Baik, maka teman-teman lagi yang mesti ditanyakan. Agi, mana sekarang? Baik, terima kasih Pak.
Pak, saya Anggi dari Media 4. Pertanyaan saya ini terkait pendaftar, Pak. Apakah dosen yang sedang diaspora di luar negeri boleh juga ikut mendaftar sebagai calon rektor? Dan apakah hal tersebut memenuhi persyaratan, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Anggi untuk pertanyaannya. Ini jadi kita terbuka. Jadi kalau misalnya seorang dosen dari luar negeri yang orang Indonesia yang berada di luar negeri kan banyak tersebar. Di Australia itu hampir seluruh kota ada. Di Eropa juga, di Belanda, ya. Di Amerika itu banyak ini kita. Jadi kalau misalnya sekarang kan kita buka ini. Hari ini kita buka, kita sebarkan, dan kemudian kita kalau misalnya mereka memenuhi persyaratannya apa yang paling utama? Yaitu bahwa dia sudah melewati kalau misalnya di mungkin di Amerika dan di Australia atau di Inggris misalnya itu just profesor ya, jadi dia profesor lektor kepala, dia udah mencapai itu dan kemudian dia bisa langsung mendaftar itu. Dan ini kita berharap betul kalau misalnya memang ada ya itu. Dan tadi Teh Ira udah itu himbauan dari Teh Ira. Saya juga himbauan untuk seluruh akademisi di Indonesia maupun di luar negeri itu silakan mendaftar. Prof, barangkali ada tambahan? Saya kira cekap ya. Terus Pak, teman-teman, kita lagi juga sudah mau selesai, tapi mungkin apabila ada dari Teh Juni atau dari Kang Bayu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada lagi? Cukup, Kang Bayu, aman? Baik, teman-teman, ini juga kita tidak bisa terlalu lama juga ya, karena Jumat juga gitu. Tapi kita masih punya waktu setelah ini untuk sambil menikmati hidangan yang ada. Juga kalau masih mau ngobrol-ngobrol, dipersilakan saja. Tapi untuk sekarang mungkin akan saya tutup dulu forum jumpa persnya supaya kita bisa lebih santai untuk menikmati hidangan di belakang sana. Gitu. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan